Kosakata Islam bermula dari kata salimah yang berarti selamat, damai, dan sentosa. Kosakata salimah kemudian dirubah menjadi kosakata aslamah yang berarti berserah diri, berpegang teguh kepada aturan yang benar sehingga terbebas dari kekacauan hidup. Islam selanjutnya diwujudkan dalam rukunnya yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, dan haji. Syahadat harus menumbuhkan sebuah komitmen dan ucapan yang sejalan dengan perintah Tuhan. Misalnya selalu berkata benar, Asyhadu alla ilaha illallah. Sebuah persaksian, sebuah janji bahwa kita bertekad dalam hidup kita tiada Tuhan selain Allah. Tuhan Allah yang dimaksud di sini adalah satu-satunya sesembahan kita. Sedangkan Tuhan yang dimaksud adalah sesuatu yang paling kita gandrungi, yang paling kita takuti, yang terter untuk segalanya. Artinya bahwa ketika kita sudah berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka yang lain itu tidak ada lagi. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada ketakutan atau rasa takut yang lain mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Dengan rasa seperti ini, maka kita akan selalu menjaga sikap kita dimanapun kita berada, bahwa Allah selalu menjaga kita, Allah selalu memelihara kita, dan Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak merasa kita melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Allah menjaga kita dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Dengan demikian kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak diri kita, termasuk merusak orang lain. Selanjutnya sholat. Sholat harus menumbuhkan sikap kepatuhan, ketundukan, dan kerendahan hati. Ucapan salam ke kanan dan ke kiri di akhir sholat misalnya harus dipahami sebagai sebuah komitmen untuk menyebarkan ajaran kedamaian. Damai buat diri kita dan damai buat orang di sekitar kita. Sebelah kanan bagian dari kita, orang-orang di bagian kanan kita, masyarakat di sekitar kita, utamanya bagian kanan, itu merasa damai dengan kehadiran kita. Begitu pula yang sebelah kiri kita, maksudnya orang di bagian kiri kita, itu merasa damai dengan kehadiran kita. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat memberi rasa damai. Kehadiran kita tidak menjadi ancaman buat orang-orang sekitar kita. Itulah sebabnya ketika Rasulullah mendengar bayi menangis pada saat beliau sedang mengimami sholatnya itu dipercepat karena khawatir bayi tersebut sedang terkena musibah. Dan itu pula sebabnya seorang imam sholat dianjurkan agar bersifat mu'tadilah, yaitu pertengahan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat sehingga semua jamaah dapat mengikutinya. Demikian pula puasa harus menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada orang-orang yang senantiasa dalam kelaparan. Itulah sebabnya di akhir puasa setiap orang harus mendemonstrasikan kepedulian sosialnya dengan membayar zakat fitrah atau membayar fidyah bagi orang tua rentah yang tidak kuat berpuasa, atau membayar kifarat atau denda bagi orang yang melanggar ketentuan puasa. Semua itu ditujukan bagaimana setiap insan di sekitar kita itu merasakan apa yang kita rasakan gitu.
merasakan bahwa tidak ada kekurangan di antara mereka. Selama Ramadan itu hadir, mereka merasakan sebuah hikmah yang besar karena semangat berbagi. Namun semangat berbagi di bulan Ramadan itu sebenarnya bukan cuma sebulan penuh, karena itu adalah momen latihan. Bagaimana momen-momen yang kita terlatih di bulan Ramadan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan selama 11 bulan sepenuhnya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang orang rasakan dari kita di bulan Ramadan tetap terjaga, tetap mereka bisa merasakan di luar bulan Ramadan. Selanjutnya zakat. Zakat fitrah, fidyah, dan kifarat tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial berupa makanan untuk kaum du'afa. Dan itu semua harus menumbuhkan sikap kepedulian sosial yang terbiasa membebaskan diri dari sifat egoistis, individualistik, tamak, kikir, dan mementingkan diri. Yang terakhir dari rukun Islam adalah haji. Haji harus menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan persaudaraan dengan seluruh umat manusia dari berbagai belahan bumi. Islam rahmatan lil alamin juga ada di mana-mana, harus diaplikasikan dalam setiap segi-segi kehidupan kita, bisa dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini bisa kita jumpai juga dalam ucapan istiazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung diri dari godaan syaitan yang terkutuk pada awal bacaan Al-Quran. Bacaan istiazah tersebut harus menumbuhkan sebuah pengertian agar tidak mengotori visi, misi, tujuan ajaran Al-Quran dengan hal-hal yang diinginkan syaitan, syahwat dan hawa nafsu seperti menyebar fitnah, kebencian, permusuhan, dan peperangan. Karena sesungguhnya semua watak sifat-sifat yang jelek tersebut yang merugikan diri dan manusia sekitar kita, bahkan makhluk sekitar kita, itu berasal dari syaitan.